Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ini berapa pengajian semuanya? Ada berapa kelompok? 13 ya? 13 kelompok pengajian. Ini kalau umroh ini jadi berapa kloter ini ya? Insyaallah ya. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirat jamaah ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama, muslimat NU Bu ya? Ada enggak yang muslimat lain di sini? Enggak, maksudnya semua di dalam naungan NU semua ya? Sudah sepakat? Ada yang enggak sepakat? Berarti sepakat semua ya? Baik. Enggak, maksudnya supaya saya agak bebas ngomong tentang NU begitu maksudnya ya. Nanti kalau misalnya belum sepakat, saya akan ngomong garis besarnya saja. Tapi kalau sudah sepakat, saya akan ke dalam ngomong tentang Nahdlatul Ulama. Karena tadi dengan semangatnya lagunya ini, jadi Nahdoh itu artinya kebangkitan. Nahdoh itu artinya kebangkitan. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Maka nama ini diberikan adalah sebagai satu landasan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah rujukannya itu adalah ulama. Dalam setiap tingkah lakunya, dalam setiap fatwa-fatwa yang diambil, maka merujuk kepada para ulama. Baik. Kalau saya boleh bertanya, di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau secara tauhid mengacu kemana ibu-ibu? NU ini semua ya. Kalau tauhidnya ibu-ibu itu mengacu ke siapa tokohnya? Secara tauhid, akidah. Itu fikih. Secara akidah. Ayo jangan ibu-ibu ngaku NU kalau enggak tahu ya. Ayo kemana? Akidahnya kemana? Karena begini, jangan sampai nanti ibu-ibu bawa ini nama, tapi kemudian keyakinannya berbeda. Misalnya Khawarij, misalnya Murji'ah, misalnya Mujassimah. Ini enggak sinkron ya. Enggak sinkron. Karena doktrin yang ditanamkan oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sangat kuat sekali, sangat kuat sekali ya. Dan pondasi ini yang paling utama untuk kemudian berdiri kita di atasnya. Saya ulangi lagi bertanya, ulama rujukan kita akidah siapa? Kalau ada yang bisa jawab, kayaknya ada hadiah nanti khusus ya. Coba ngacung, ada yang bisa jawab? Ya? Hasan Al-Asy'ari. Kurang sedikit. Itu pendiri NU-nya. Nah, itu makanya saya tanya. Atau begini, siapa yang bisa jawab, saya kasih umroh bayar separuh, saya langsung jamin. Enggak, seriusin, serius. Seriusin. Saya kasih umroh bayar separuh. Ngacung. Enggak, benar, seriusin. Siapa tokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Coba ngacung yang biar jelas. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ibu siapa namanya? Ibu Nani ya. Saya berangkat umroh bulan Agustus. Boleh nanti separuh biaya
saya bebaskan. Ya. Separuh biaya. Ya. Ini ibu-ibu saksinya semuanya ya. Jadi itu biaya kurang lebih 31, berarti separuhnya saya bebaskan ya. Langsung kasih hadiah. Boleh silahkan, sekaligus hadiahnya juga. Nanti ya. Ya. Boleh enggak apa-apa, double berarti. Double. Terima hadiah. Ya. Baik. Nanti KTP-nya boleh dikirim ke saya ya. Baik. Ya, sama-sama. Baik. Jadi tokoh sentral Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah adalah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Catat baik-baik itu. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini tokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tokoh di dalam madhab fikih, coba ada yang bisa nyebutkan dalam madhab fikih. Yang mana tadi pertama? Coba di sini dulu. Imam Syafi'i, terus masih kurang. Siapa lagi? Imam Syafi'i, ya, baik. Saya tegaskan, tokoh dalam madhab fikih yang kita jadikan anutan pertama Imam Syafi'i, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah 4 tokohnya. Imam yang pertama yang paling tua Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Hambali. Tapi yang kita pakai rujukan, ini enggak ada umroh ini, enggak ada. Tadi yang pertama, tadi itu yang paling utama ya. Tapi nanti insyaallah ya nanti berikutnya ada cara yang lain ya. Baik. Itu dalam fikih. Kemudian dalam tasawuf, ada yang tahu? Tasawuf itu akhlak ataupun adab. Siapa rujukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Rujukan sentralnya. Kalau Syekh Abdul Qadir itu thariqah. Kalau tasawuf siapa? Imam Ghazali sama ayo. Imam Ghazali sama Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya. Imam Junaid Al-Baghdadi. Baik. Ini masih garis besarnya di dalam keyakinan pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu perlu dikupas rinci di majelis yang setiap Sabtu di sini, itu kan dibahas ya. Yang tauhidnya itu dibahas. Saya berpesan pada semua jamaah muslimat Nahdlatul Ulama ini wajib belajar tentang 3 perkara ini. Akidah, fikih, yang dasar-dasar saja ya. Akidah, fikih dan tasawufnya. Kalau enggak nanti cuma namanya saja, tetapi bisa jadi sudah melenceng jauh. Bisa jadi melenceng jauh. Baik. Saya memberikan satu nasihat, mengambil riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada 4 perkara Nabi menyatakan alamatus syaqa arba'atun. Tanda-tanda celakanya manusia itu ada 4 perkara. Ada orang suka mendengarkan kebaikan-kebaikan, keutamaan surga, kenikmatan di surga. Tapi ada juga mereka mempelajari tentang rambu-rambu atau bahaya-bahaya yang akan menjerumuskan.
supaya tidak masuk ke dalam bahaya tersebut. Tadi saya sepertinya salah nama tadi ya. Nama saya Wayan Nasrul Huda ya. Tadi kayaknya salah nama. Saya ralat sedikit ya. Nanti biar enggak keliru terus. Soalnya dulu waktu ngasih nama itu pakai bubur merah putih. Itu harus selamatan lagi nanti kan. Nah, jadi Wayan Nasrul Huda. Saya lahir di kampung Tegalinggah namanya di Singaraja sana ya. Ibu saya Pegayaman, bapak saya Panji Anom. Panji ya. Kalau ada tahu kenal Panji Sakti ya, wilayah sana sudah areanya sana ya. Nah, baik. Yang pertama adalah nisyanudz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhatun. Lupa sama dosa-dosa yang lampau sedangkan di sisi Allah itu terjaga. Itu tanda celakanya orang. Lupa sama dosa-dosa yang lampau. Saya mau tanya, ibu-ibu pernah enggak sholat atau enggak? Sudah lupa? Nah, ayo, kalau lupa itu tanda celaka loh itu. Ya. Berapa kali enggak sholat? Sering enggak sholat? Ya. Kalau pas datang bulan itu dispensasi, tidak kehitung. Yang di luar masa-masa datang bulan. Di luar masa-masa datang bulan. Jadi tanda celaka kata Rasulullah adalah nisyanudz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudhatun. Lupa sama dosa-dosa yang masa lalu. Padahal di sisi Allah itu tercatat rapi. Ibu-ibu ada yang pernah meninggalkan puasa Ramadan apa enggak? Ingat berapa? Kira-kira sudah berpikir mau mengganti atau belum itu? Cuma niat saja atau sudah diganti? Sudah diganti ya. Baik. Jadi nisyanudz dzunubil madiyah wa hiya indallah mahfudhatun. Di sisi Allah itu terjaga. Itu tanda celaka. Ibu-ibu pernah musuhan enggak sama tetangganya? Sudah minta maaf? Atau lupa minta maaf? Ya kalau sudah alhamdulillah berarti ingat ya. Itu tanda selamat itu. Tapi kalau lupa dosa-dosa yang lampau, ini tanda celaka. Ibu-ibu ingat enggak pernah menfitnah daripada temannya atau kawannya? Pernah apa enggak? Enggak ya? Apa lupa? Insyaallah enggak ya? Ya. Baik. Jadi tanda celakanya manusia ini adalah lupa sama dosa-dosa yang lalu. Mungkin orang tidak sholat setahun, 2 tahun, 3 tahun, lupa dia ya. Lupa masa SMA enggak sholat, masa kuliah enggak sholat misalnya. Dia lupakan itu tanda celaka itu. Dicatat baik-baik ya. Maka semua dikiaskan terhadap pelanggaran yang pernah kita lakukan. Kalau kita lupakan, itu tanda celakanya manusia. Itu tanda celaka. Yang kedua, zikrul hasanat, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu kalau semalam berapa kali tahajud? Berapa rakaat? Berapa? Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 10. Ada yang menjalankan tapi tidak mau nyebutkan, malu-malu. Baik, saya mau tanya, siapa yang pernah bersedekah 5 juta? Coba. Yang pernah bersedekah 5 juta? Benar ya? Alhamdulillah. Itu masih ingat atau sudah lupa? Masih ingat ya? Baik. Jadi begini, konsep agama ini sangat sederhana. Ketika memberikan rambu-rambu orang selamat, orang celaka, orang bahagia, orang susah, itu sederhana sekali. Kalau suka, ini kan masalahnya saya tanya, jadi tidak termasuk daripada ancaman hadis ini. Yang dimaksudkan adalah kita suka nyebut-nyebut kebaikan. Ceritalah sama ibu-ibu. Tadi malam saya sampai geringgingan kakinya karena duduk bertasbih misalnya.
Berarti dia sudah ngangkat kebaikannya dia. Oh, kemarin waktu pengumuman untuk nyumbang ke masjid, itu loh 100 sak semen saya sumbang. Nyebut-nyebut kebaikan ya. Di rumah saya itu ada anak yatim. Kalau tidak saya kasih makan, ini anak yatim kelaparan, tidak ada yang menghiraukan, nyebut-nyebut kebaikan. Kalau ada tamu, tidak pernah saya lewatkan kecuali pasti saya kasih makan, kasih minum, kasih kopi, kasih teh. Dia sebut-sebut itu. Nah, nyebut-nyebut kebaikan, ini tanda celaka ini. Walam yadri qubilat amruddat indallah. Sedangkan dia belum tahu diterima atau belum itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa ada ibu-ibu yang sudah tahu sampai saat ini sholat yang tadi zuhur keterima? Ada yang tahu atau belum? Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada yang tahu. Sholat subuh tadi keterima atau belum? Tidak ada yang tahu juga. Ibu-ibu dari rumah ke tempat ini setiap langkah ini ada pahalanya sebenarnya. Kira-kira sudah tahu bahwa itu pahala masuk atau belum? Ada yang tahu apa enggak? Enggak ada yang tahu ya. Nah, karena kita semuanya tidak ada yang mengetahui, maka tanda celakanya manusia itu kalau kebaikan nanti diungkit-ungkit. Allah katakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan ngungkit-ngungkit kalau ibu-ibu bersedekah dengan cara apa? Jangan mengungkit-ngungkit kalau ibu-ibu bersedekah dengan menyakiti, mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Itu tanda celaka yang kedua. Tanda celaka yang ketiga adalah an-nadharu ila man fauqahu fid dunya. Selalu memandang kalau urusan dunia ini kepada orang yang di atasnya, tidak pernah melihat yang di bawahnya. Kadang tetangga kita mungkin dia belum masak karena tidak dikasih uang nafkah oleh suaminya. Ada tetangga kita begitu. Kita setiap hari dikasih 100.000, kadang 200, kadang belum lagi dompet yang memang sengaja dibuka, dompet suami kok ada 1 juta, diambil 500 lagi. Kadang nikmat ini sudah berlimpah ya. Ada tetangga kita mau masak saja dia tidak bisa, mau beli beras saja tidak bisa ya. Nah, maka supaya selamat bagaimana? Lihat yang di bawah. Kalau urusan dunia ini lihat yang di bawah. Alhamdulillah baju saya ini sudah bagus. Itu loh tetangga saya, bajunya setahun belum ganti. Alhamdulillah saya punya baju 1 lemari, setiap pengajian bisa ganti-ganti. Itu saya punya tetangga kadang pengajian ya itu saja dipakai. Nah, coba lihat seperti itu ya, maka jadi bersyukur nantinya. Tapi kalau kita bingung, wah ibu ini kok kayaknya baru bajunya, bingunglah kita mau beli baju ibu ini kayaknya kerudungnya baru, bingung dia mau beli kerudung. Nanti dilirik lagi sebelah, kayaknya ibu ini pakai cincin kok 3 jarinya kena cincin semua, bingung juga nanti dia mau beli cincin Maka urusan dunia kalau kita lihat di atasnya itu tanda celaka. Urusan dunia lihat yang di bawah. Banyak yang lebih susah dari kita. Ada tetangga kita belum bisa bayar kontrakan, ada SPP-nya masih nunggak beberapa bulan. Coba kita lihat yang seperti itu, maka itu menjadi tanda selamat. Tapi kalau kita lihat yang di atas, tetangga saya sudah beli mobil, saya kok belum. Tetangga saya sudah beli rumah, saya kok belum. Tetangga saya sudah punya saldo banyak, saya kok belum. Kalau kita lihat yang di atas, tidak akan bersyukur nanti. Maka tanda celaka yang ketiga, melihat urusan dunia pada yang di atasnya. Itu tanda celaka yang ketiga. Tanda celaka yang keempat adalah an-nadharu ila man dunahu fid din. Memandang urusan agama pada orang yang di bawahnya. Urusan agama ini ibu ini orang baru saja bisa belajar baru saja bisa baca Quran. Saya ini loh sudah bagus bacaan Quran. Melihat yang di bawahnya sehingga jadi bangga Ini ibu ini baru saja dia sholat, padahal
Namanya orang sholat kan dari semenjak balik. Ini ibu ini baru tobat, baru saja dia sholat. Saya tiap malam sholat tahajud. Saya 5 waktu tidak pernah lepas. Nah, yang di bawahnya yang dilihat. Harusnya kalau urusan agama lihat yang di atasnya. Oh, si fulan ini ahli ibadah, saya belum. Oh, si fulan ini ahli bersedekah, saya belum. Oh, si fulan ini ahli membantu, saya belum. Kalau begitu akan berpacu menjadi orang yang minimal sama dengan orang yang kita lihat tadi. Maka kalau urusan agama lihat yang di atasnya. Oh, fulanah ini ilmunya kok tinggi sekali. Saya rukun iman saja baru hafal kemarin misalnya. Ini ibu ini sudah hafal rukun istinja, rukun sholat, rukun wudhu, rukun puasa, rukun zakat, rukun umroh, haji, semua sudah hafal. Saya baru rukun iman. Berarti saya masih jauh ini. Jadi kalau agama lihat pada yang di atas, jangan yang di bawah. Maka kata Rasulullah SAW menyatakan bahwa arba'atun alamatu syaqa arba'atun. Tanda celakanya orang itu ada 4. Kalau 4 ini terjadi berarti itu ciri-ciri kita sudah. Mau orang berbicara apapun, mau komentar bagaimanapun, kalau 4 perkara ini terjadi, jangan-jangan itu ciri kita akan celaka nanti di hadapan Allah. Kira-kira kalau kita kembalikan pada pribadi kita masing-masing, ada ndak ibu-ibu punya 4 ciri ini? Ada ciri-ciri ini ndak di dalam diri kita tadi? Kira-kira ada atau enggak? Ada ya? Baik. Kemudian ini tadi terkait apa sekaligus nanti umrah tadi ya. Ibu siapa tadi? Ibu Minasih ya. Ibu Minasih berangkat tanggal 1 Februari. Besok berarti ya? Oh, berapa hari lagi? Ya. Berapa hari lagi? Saya insyaallah berangkat tanggal 14 Februari. Nah, itu juga yang saya ajak itu gratis satu juga dapat kemarin ya. Cuman bukan pas jadwal pengajian begini. Nah, maka nanti yang Agustus tadi nanti KTP ya. Silahkan distorkan KTP-nya. Ini bukan sekedar apa namanya hiasan ceramah bukan. Tapi nanti store beneran KTP-nya ya. Baik. Kalau kita bicara umroh, satu bagian daripada bulan ini sekarang bulan apa ini? Rajab, nggih, Rajab. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab. Rajab ya. Rajab ini dikatakan bulan yang tuli, bisu. Kenapa dikatakan bulan yang tuli dan bisu? Ini bulan hanya mencatat pahalanya orang beriman saja, dosanya tidak kecatat. Dosanya tidak kecatat ya. Tapi orang beriman ya, hanya mencatat daripada kebaikan-kebaikan orang beriman. Kalau kesalahannya ditutup, telinga ditutup, matanya ditutup. Ini bulan Rajab ini. Maka dinamakan bulan Asom. Asom itu artinya tuli. Tidak mau dengar orang berbuat salah itu. Tapi orang beriman. Cuman kalau kebaikan-kebaikan berlipat gitu. Maka dinamakan bulan Asom. Nah, di bulan Rajab ini ada satu kejadian dahsyat, yaitu perjalanan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya apa? Isra wal Mi'raj. Isra itu apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum ya? Belum ya. Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi'abdilailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi menyatakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali 3 masjid saja. Yang khusus maksudnya ya. Yang pertama Masjidil Haram, itu pahala amal ibadah di sana 100.000 kali lipat. Yang kedua Masjidun Nabawi, itu pahala amal 1000 kali lipat. Yang ketiga Masjidil Aqsa, itu pahala amalnya 500 kali lipat.
500 kali lipat. Maka orang kalau punya uang jangan ke Turki dulu, apalagi ke Eropa duluan ya. Pastikan ke Mekah dulu, kemudian ke Madinah, kemudian nanti ke Masjidil Aqsa. Karena ini tempat khusus yang Nabi katakan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali pada 3 tempat ini. Maksudnya yang khusus. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 2 bulan yang lalu sempat saya berkunjung ke sana lewat Yordan ya. Kita kunjungan Laut Mati, kemudian kita kunjungan di tempat lahirnya Nabi Isa, kita kunjungan di makamnya Nabi Musa, kunjungan di makamnya Nabi Syuaib, berkunjung ke syajarah sahabi, pohon sahabat. Itu di area-area sana itu ya. Saya bayangkan dari Mekah itu kalau pesawat sih cuma 3 jam ke sana ya. Ke Yordan itu 3 jaman. Tapi dulu ketika Nabi naik unta, itu perjalanannya kurang lebih memakan waktu 40 hari. 40 hari ya. Perjalanan dari Mekah ke Aqsa. Hanya saja ketika Nabi diisrokan, itu perjalanannya kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Maka Siti Aisyah menggambarkan ketika Nabi Isra Mi'raj seperti gambaran kalau ada orang duduk habis itu bangun masih anget tempat duduknya. Masih anget tempat duduknya, Nabi sudah balik lagi dari langit yang ke-7, dari Sidratul Muntaha. Berapa menit itu kira-kira? Ngelilingi dunia itu ya. Dari Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7, berjumpa dengan Allah, kemudian sudah balik lagi. Itu digambarkan kalau orang duduk, bangun, itu masih panas tempat duduk, masih anget. Berapa menit kira-kira? 2 menit, 3 menit? 5 menit ya. Paling lama 5 menit. Paling lama ya. Jadi artinya Isra Mi'rajnya Nabi itu cuma 5 menit berjalannya. Itu sudah keliling dunia itu ya. Sudah keliling dunia itu. Kalau dalam bahasa tafsirnya adalah barokatul wakti. Allah kasih keberkahan waktu. Allah kasih keberkahan waktu. Ya bisa saja ya. Saya coba jalani ya. Saya coba jalani. Tapi ini ya sebagai contoh yang kecil. Saya jam 11 pagi itu masih ngisi acara nikah di Singaraja kota. Harus Jumatan ngisi jam 12:30 di Al-Qomar. Kemudian setelah Al-Qomar berangkat ke TVRI. Nah, ini ibu-ibu kemarin ada yang gabung TVRI apa enggak kemarin? Yang kemarin? Oh giliran itu ya. Kemarin tuh ibu-ibu dari merah-merah bajunya kemarin. Cuman saya enggak tahu dari ya. Pemogan ya. Oh ini bukan gabungan dari sana juga enggak ada. Densel. Ya. Baik. Maksud saya begini. Itu dari Singaraja jam 10:30 sampai jam 12 harus khutbah di Al-Qomar. Kira-kira nutut enggak menurut ibu-ibu dari kota Singaraja sampai Denpasar, Al-Qomar, belum macet dan sebagainya. Itu waktu 2 jam. Nutut apa enggak kira-kira? Enggak nutut. Tapi nyatanya nutut itu. Nyatanya sampai. Kira-kira kenapa kok bisa? Izin Allah dan berkah waktu izin Allah dan berkah waktu. Kalau lari mobil biasa saja paling 70-80. Tapi kok sampai begitu? Tapi kok bisa sampai? Itu namanya berkah waktu. Ya, cuman ya tidak sadar tiba-tiba sampai saja di sana kan begitu ya. Ya nyetir biasa, cuman sampai saja di sana. Itu namanya berkah waktu. Padahal kita orang biasa. Maka tidak mustahil kalau Nabi diberangkatkan dari Mekah, kemudian Madinah, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7. Siti Aisyah menggambarkan orang duduk, kemudian bangun masih anget. Belum hilang angetnya, Nabi sudah balik lagi.
Itu gambaran Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, di dalam perjalanan Mi'rajnya Nabi Muhammad, Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercerita begini. Ra'aitu lailata usriya bi qauman. Aku melihat di saat aku diisrakan satu kaum. Satu kaum, kukuknya ini panjang-panjang, dicakar mukanya dia. Dicakar sampai robek-robek. Setelah robek, berdarah-darah itu. Dia kesakitan menjerit-jerit. Tapi dia tetap saja lakukan itu. Dicakar lagi mukanya sampai berdarah-darah, tapi dia lakukan terus itu. Nabi tanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa ini? Ini gambaran apa ini? Kok ada orang nyakar-nyakar mukanya, sudah berdarah-darah, dia berteriak-teriak, tapi terus saja dicakar-cakar." Ini gambaran dari umatmu besok, wahai Rasulullah. Gambaran umatmu yang dia ini suka ngadu domba, suka menfitnah daripada saudaranya. Jadi besok yang suka ngadu domba itu dicakar-cakar mukanya, cakar-cakar mukanya sampai berdarah-darah itu. Ngadu domba ini bahaya, Bu, sangat bahaya. Gara-gara nama si A disebut dengan nama si B, tapi dengan istilah yang lain, dengan tujuan supaya ini berpecah dia. Jadi tujuannya untuk memecah. Ketika tujuannya untuk memecah, ini namanya apa? Adu domba, Ibu-ibu 100 kali berhaji, lalu meninggalkan ngadu domba, itu pahalanya ninggalkan ngadu domba lebih besar daripada 100 kali berhaji. Saya ulangi, ibu-ibu 100 kali berhaji dibandingkan dengan meninggalkan ngadu domba, maka lebih besar pahalanya ninggalkan ngadu domba daripada 100 kali berhaji. Bandingannya begitu. Artinya ini dosa besar ini, fatal akibatnya kalau ngadu domba begitu. Nah, baik. Jadi terkait dengan sedikit isi ceramah tadi, bahwa ada beberapa pertanyaan mungkin yang masih diajukan karena ini hadiahnya banyak, Kalau tidak dibagikan kan kasihan panitianya nanti. Masih 9, Nah, ini semua pertanyaan dari saya. Boleh saja. Atau ada yang lain? Saya kasih 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab berarti dapat hadiah khusus, Dapat hadiah. Cuman yang umroh satu saja tadi pertama, Satu saja. Nanti kalau saya bayangkan targetnya sampai, pas saya pengajian bisa saya kasih door prize lagi. Nah, ini sementara masih kepenuhi 35. Kalau target sampai nanti bisa jadi satu lagi. Sudah cukup? Baik, kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi tambahan ilmu bagi semuanya. Dan mudah-mudahan kalau Allah takdirkan mungkin ada 2 dari kelompok ini mungkin bisa nanti masuk begitu, separuh biaya, Kan tadi baru 1. Ini kapan lagi pengajian ini? Gimana? Iya, silakan. Cahaya Madinah namanya. Cahaya Madinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa tindak kebaikan itu termasuk perkara yang Tanda celaka, Terus seandainya kita selalu hamba Allah yang meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Seandainya kita sekarang sudah melakukan kebaikan, terus besok kita ingin meningkatkan lagi kebaikan kita, ingin lagi meningkatkan kebaikan kita. Apakah kita masuk termasuk orang yang Baik. Terima kasih. Baik, penegasannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penegasannya adalah
yang dimaksudkan menjadi tanda celaka kalau muncul dari dalam hati kita, dari pikiran kita untuk merasa bahwa itu amal sudah pasti keterima, lalu kita cerita-ceritakan. Padahal kita kan belum ada yang mengetahui itu. Sengaja mencerita-ceritakan dengan tujuan pamer, dengan tujuan untuk sum'ah dan sebagainya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita berpacu, besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi, memang harus demikian, fastabiqul khairat. Tapi kalau ada niatan khusus untuk memunculkan amalan yang kita sendiri belum tahu apakah sudah keterima atau belum, itu yang dimaksudkan. Saya kira begitu ya. Baik, barakallah. Nah. Gimana? Cukup ya? Nah. Baik, kalau demikian kita cukupkan, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Mudah-mudahan yang belum berangkat umroh dimudahkan berangkat umroh. Mudah-mudahan yang lagi susah diberikan kemudahan-kemudahan urusannya. Mudah-mudahan yang lagi punya utang Allah cepat lunasi daripada hutangnya. Dan mudah-mudahan langkah kaki dari rumah ke tempat ini dan pulang juga menjadi catatan amal dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.